Salah satu peristiwa paling diingat menjelang pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah peristiwa Rengas Dengklok. Itu adalah peristiwa di mana segerombolan pemuda menculik Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Yang jadi pertanyaan, kenapa para pemuda itu akhirnya mengizinkan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta? Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu perkara penting yang membekas dalam ingatan sejarah Indonesia. Dalam peristiwa yang terjadi pada 16 Agustus 1945 ini, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Hal ini dilakukan setelah tokoh pemuda, Sultan Syahrir, mendengar berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Alasan para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok adalah agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh oleh Jepang. Selain itu, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal ini karena ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi sendiri dinilai sebagai bukti perjuangan bangsa Indonesia setelah dijajah dalam jangka waktu yang cukup lama. Dari sinilah, proklamasi kemerdekaan harus sesegera mungkin dirumuskan dan diproklamirkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Golongan tua, yang terdiri dari Soekarno, Hatta, Ahmad Soebarjo, dan beberapa anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, ingin Indonesia merdeka melalui PPKI. Sedangkan golongan muda berkeinginan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dalam Perang Dunia Kedua pada 15 Agustus 1945. Para pemuda khawatir, apabila Indonesia tidak segera memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda akan kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Hal inilah yang kemudian mendorong para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang serta mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan segera. Upaya yang dilakukan para pemuda dengan menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 pun membuahkan hasil. Pasalnya, setelah dibujuk di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menerima usulan para pemuda dan segera menyusun naskah proklamasi malam itu juga. Keesokan harinya, atau pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dikumandangkan oleh Soekarno, yang didampingi oleh Hatta. Lantas mengapa para pemuda mengizinkan Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok? Karena Ahmad Soebarjo meyakinkan golongan pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan keesokan harinya paling lambat pukul 12 WIB, nyawanya sebagai jaminannya. Itulah tadi alasan mengapa para pemuda mengizinkan Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok.